Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di Asyifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa thumma arrajahu hatta sidratal muntaha. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyil mustafa sayyidina wa maulana wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlil ilmi wal wafa, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu mi'rajul mu'minin, atau kama qala rasul sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz yang kami muliakan. Pertama, Isra. Langsung aja. Isra itu kalau menggunakan kitab kuning kata pesantren, as-sairu fil laili mutlaqan. As-sairu jalan, berjalan, fil laili pada waktu malam, mutlaqan jalan kemana aja, mutlak. Pokoknya kalau malam-malam jalan itu Isra namanya. Pak Guru? Mancing ya? Ya, termasuk mancing. Mancing kalau malam itu lagi Isra. Pokoknya kalau bapak, ibu dan saudara malam-malam jalan-jalan itu namanya Isra. Berarti kalau itu sering Isra apa enggak? Itu Isra. Itu lughatan. Secara bahasa. Kalau pakai bahasa modern, etimologi. Cara etimologi, Isra itu artinya as-sair, jalan, lailan atau malam, mutlaqan. Setiap perjalanan ke sana waktu malam itu namanya Isra. Kemudian kalau Mi'raj itu namanya as-su'ud. As-su'ud minal makan ilal makan. Naik dari satu tempat ke tempat yang lain itu namanya Mi'raj. Berarti kalau naik itu namanya Mi'raj. Datang ke sini naik motor, Mi'raj. Nah, Mi'raj motor itu naik banyak. Setiap naik itu namanya Mi'raj. Termasuk nanti pulang naik kasur, Mi'raj. Terus naikin yang di atas kasur, Mi'raj juga. Ini sederhana. Ini cara lughatan, cara etimologi. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, yang namanya Isra secara istilahan adalah diperjalankannya baginda Rasul minal masjidil aqsa sampai ke minal masjidil haram sampai ke Aqsa. Ini subhanallah, bukan persoalan manusiawi, bukan persoalan lahiriah, tapi persoalan akidah. Semua orang gak akan percaya Rasul bisa dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi kalau Allah menghendaki, idza arada syai'an ayyakula lahu, maka kuncinya memahami Isra Mi'raj iman. Kalau punya iman, Isra Mi'raj yakin. Tapi kalau nggak punya iman, nggak percaya. Baik, ada yang penting nih sebelum Isra. Ada kaul yang mengatakan Rasulullah itu ditazkiyah sebelum Isra. Tazkiyah itu apa? Dibersihkan. Padahal Rasul itu orang sudah sangat baik. Rasul itu orang yang sudah sangat bagus sekali. Orangnya sidik, amanah, tabligh, watona, jujur, semuanya akhlak adil Rasul. Tetapi ada pembelajaran.
karena Rasulullah itu akan diangkat sebagai imamul anbiya, sebagai pemimpin yang paling tinggi dari para nabi, maka ada proses tazkiyah. Tazkiyah itu apa? Pembersihan jiwa. Orang kalau ingin jadi pemimpin yang sukses, jiwanya harus bersih dulu. Kalau jiwanya bersih, jadi pemimpin bagus. Gak usah pakai pemimpin yang jauh-jauh, jadi RT aja. Kalau jiwanya bersih, warganya senang. Jadi ketua musola, pemimpin kan, kalau jiwanya bersih, jamaahnya senang. Jadi ketua masjid, jadi ketua RW, jadi apa saja kalau jiwanya bersih, orang akan senang. Bagaimana agar kita disukai orang? Jadilah orang yang jiwanya bersih, mesti orang lain akan senang. Walaupun nggak kaya, kalau jiwa bersih, orang akan senang. Tapi walaupun kaya raya, kalau jiwanya kotor, orang lain nggak akan senang. Orang kaya sombong umpamanya, kan tetangga juga enak bener ya. Apalagi miskin sombong, tambah gak karu-karuan. Berarti apa? Kalau ingin hidup bahagia, bersihkan jiwa kita itu. Paling tidak minas salasah, dari 3 persoalan jiwa. Pertama, takabur. Hidup jangan takabur. Apapun yang kita miliki, syukur, tapi jangan ada takaburnya. Biasanya orang yang gampang takabur, yang punya kelebihan, lebih kaya, gampang takaburnya. Bahkan lebih pintar, gampang takaburnya. Bahkan ngajinya lebih hebat, gampang takaburnya itu. Kalau yang ngajinya masih belepotan, jarang yang sombong. Yang belepotan sombong. Lebih cantik, itu gampang sombongnya. Ini belakang ada ibu-ibu ya? Banyak. Bu, cantik apa jelek? Kalau cantik gampang sombong itu. Ya, kalau cantik gampang sombong. Kalau yang jelek jarang sombong. Setiap orang punya kelebihan, ada kecenderungan menjadi sombong. Ini manusiawi dan sunatullah. Siapa aja yang punya kelebihan, kecenderungan sombongnya ada. Maka setan itu paling gampang menggoda orang-orang yang punya kelebihan. Baca Quran paling bagus, gampang digoda setan. Jadi imam suaranya paling bagus, gampang digoda setan itu. Bapak-bapak motornya paling bagus, gampang digoda. Ibu-ibu yang bagus apa sih? Tas-tasnya biasanya. Karena ibu-ibu biasanya kalau ngaji mesti bawa tas ya. Itu ada perbedaannya ibu-ibu. Karena apa? Ibu-ibu nggak bisa makan enak kecuali ingat anak. Maka kalau ngaji mesti bawa tas. Nah, karena pulangnya untuk ngantongin kue gitu. Kalau bapak-bapak ngaji itu kan jarang bawa tas. Karena apa? Kalau ada kue enak habisin. Agak beda bapak ibu-ibu. Nah, bawa tas yang bagus ada sombongnya itu. Allah paling nggak suka kepada orang yang sombong. Sehingga Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita punya kelebihan, tapi jangan sampai ada kesombongan. Maka baginda Rasul ini sebagai simbol dibersihkan dulu dari karakter sombong. Karena apa? Banyak sekali orang ketika jadi pemimpin hebat, malah sombongnya yang keluar. Satu, yang kedua, ri'a an-nas, pamer. Allah paling gak suka sama orang pamer. Ibadah kalau pamer pun Allah gak suka. Sholat pamer Allah gak suka. Baca Quran pamer gak suka. Baca salawat pamer Allah gak suka. Termasuk ibu-ibu kadang-kadang kalau ngaji iya tapi pamernya juga iya gitu. Subhanallah. Hilangkan rasa pamer. Apalagi pamer dunia, pamer ibadah aja Allah gak suka. Karena apa? Orang pamer itu kan tidak ada ibtighaan wajhillah, tidak ada niat untuk ridho Allah, tapi niatnya untuk dipuji oleh orang lain. Allah paling gak suka. Termasuk ini Ustaz Abdul Haq, kalau ini sukses maulid ini, maulid Isra Mi'raj ini juga jangan sampai ada riaknya, terpamer kemana-mana, nggak perlu. Allah paling gak suka sama orang pamer. Termasuk orang infak, orang sodako, itu paling nggak suka Allah melihat orang yang pamer. Karena apa? Orang pamer, kata Imam Ghazali, adalah musyrik kecil. Kemudian yang ketiga, hasud, dengki. Ini 3 penyakit dibersihkan dulu.
Makanya kalau kita jadi jamaah musola, jadi jamaah masjid, jadi umat Islam, 3 penyakit ini sudah dihilangkan, hidup akan enak. Gaul dengan siapa aja akur. Sama orang kaya akur, sama orang miskin akur, sama orang pinter akur, sama orang bodoh akur, sama orang ganteng akur, sama orang jelek akur. Karena apa? Hatinya bersih. Tapi kalau hatinya nggak bersih, gaulnya yang kaya sama yang kaya aja. Yang miskin nggak mau gaul sama dia. Karena apa? Karena hatinya kurang bersih. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, yang pertama materi yang saya sampaikan, tolong selesai dari Isra Mi'raj, bersihkan hati, jangan sampai ada kesombongan, jangan sampai ada pamer, memperjuangkan Islam, jangan sampai ada kasut dengki, sama tetangga harus akur. Sama orang lain kita harus seneng. Kalau ada orang lain sukses, kita harus bersyukur. Orang yang hasud adalah orang yang nggak seneng kalau orang lain sukses. Kalau bapak dan saudara nggak suka ada orang lain sukses, berarti kita hasud, kita dengki, itu namanya. Orang yang dengki itu namanya sedang penyakitan, yang penyakitnya daleman, maka namanya penyakit jeroan yang begitu. Itu bersihkan, nggak enak gitu. Baik. Setelah itu kemudian Isra, perjalanan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Ini artinya apa? Islam kalau ingin hebat, makmurkan masjid, makmurkan musola. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara yang berbahagia, monggo musola yang ada wilayah kita dimakmurkan, masjid yang ada di wilayah kita makmurkan. Makanya Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari 2 masjid ini. Ini lambang Islam akan hebat ketika kita bisa memakmurkan masjid. Bukan sekedar bangunan masjid yang hebat, bukan sekedar bangunan musola hebat, tapi kemakmurannya yang paling hebat. Rasul pernah mensinyalir, di akhir zaman akan banyak masjid yang bangunnya hebat, tapi zamannya dikit. Ini agak kita prihatin. Yang bagus masjid itu bangunannya hebat, jamaahnya banyak. Mestinya begitu. Kayak Masjid At-Taufik termasuk banyak jamaahnya. Alhamdulillah, masjidnya bagus, jamaahnya banyak, harus begitu. Dan orang kalau mau memakmurkan masjid, hidupnya mesti berkah. Mesti itu. Selama memakmurkannya masjid ikhlas karena Allah, nggak ada pamer, nggak ada riya, nggak ada takabur, dan nggak usah merasa hebat memikirkan masjid. Karena apa? Semua itu karena pertolongan Allah. Tapi kita ikhtiar memakmurkan masjid, itu penting. Baik, ini tidak masuk akal, tetapi dipahami dengan keimanan. Rasul menjadi imam yang makmum para rasul-rasul yang lain yang sudah pada wafat. Ini peristiwa Isra. Kemudian sampai Mi'raj, ada bahasa alladzi barakna haulahu, bahwa Allah akan melimpahkan berkah kepada Palestina dan sekitarnya. Berarti sekitar Masjidil Aqsa Allah akan turunkan berkah. Berkah itu apa? Az-ziyadah fil khair. Orang yang dapat berkah akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan berkah ternyata ada 3. Al-barakatu fil waqt, al-barakatu fil makan, wal barakatu fil asl. Al-barakatu fil waqt, waktu ada yang Allah berikan berkah, yang bisa memanfaatkan itu Allah akan berikan ziyadah kebaikan. Contoh, malam Jumat atau hari Jumat, itu waktu barokah. Kalau kita bisa manfaatkan malam Jumat, insya Allah kita akan dapat az-ziyadah fil khair, dapat kebaikan-kebaikan. Maka para ulama salafus saleh menganjurkan kalau malam Jumat, ayo pada yasinan, ayo pada doa, ayo pada kumpul, ayo apa, agar dapat berkah dari waktu. Tapi di Arab ini nggak berlaku. Di Arab ini, saya malam Jumat di Jeddah lagi jalan-jalan, ternyata orang Arab nggak ada yang yasinan malam Jumat itu, malah mereka nongkrong di pinggir pantai semua gitu kan. Saya nanya, kenapa sih di Indonesia kalau malam Jumat pada yasinan, mana yasinan, di Arab malah pada nongkrong. Di Arab ternyata pakai alirannya Wahabi itu, Wahabi yang Salafi itu. Kalau Salafi kan nggak percaya sama berkah-berkah itu. Kalau NU kan yang paling percaya berkah dan berkah. Berkahnya iya, berkatnya iya. Maka Ustaz Taufik ini jarang makan nasi, makanya berkat dulu dia. Itu namanya ada al-barakah fil waqt. Termasuk Ramadan, nanti lagi Ramadan itu dapat barokah. Kalau Ramadan kita bisa gunakan dengan baik, kita dapat barokah karena waktu.
Maka ada barokah waktu dan ada barokah makan, barokah tempat. Subhanallah, banyak sekali yang kita beri berkahi tempat-tempat itu. Pertama Masjidil Haram, kemudian termasuk wilayah Ka'bah itu subhanallah penuh dengan keberkahan. Masjid, musola itu berkah. Orang kalau sering duduk di masjid dengan niat ikhlas, sering duduk musola dengan ikhlas, itu akan dapat berkah. Tinggal kita yakinnya. Maka ketika kita bisa menempati tempat yang mengandung berkah, kita akan dapat kebaikan. Maka orang-orang soleh, dia akan senang di tempat yang mendapatkan keberkahan. Termasuk kalau kita hidup di tempat yang ada berkah dan gaul sama orang-orang yang ada di situ, kita akan mendapatkan rasa mahabbah, rasa cinta. Makanya kita harus cinta kepada orang yang soleh, walaupun kita belum soleh. Kita harus cinta kepada orang yang alim, walaupun kita belum alim. Kita harus cinta kepada orang yang rajin ibadah, walaupun kita belum rajin ibadah. Cinta aja dulu, cinta. Baik. Terus Mi'raj, langsung aja oleh-oleh Mi'raj adalah sholat 5 waktu. Langsung masuk ke sholat 5 waktu. Tolong Bapak, Ibu dan Saudara, jangan sampai tinggalkan sholat 5 waktu. Terpaksa-paksanya ninggalkan sholat 5 waktu karena uzur, terpaksa-paksanya laksanakan qadha. Diterima ya syukur, gak diterima ya udah, daripada nggak sholat. Qadha itu kan hanya untuk cadangan. Yang namanya cadangan ya bisa masuk bisa enggak itu. Jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Apapun yang terjadi. Ada hadis begini, ini agak kencang hadisnya. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa sengaja meninggalkan sholat, sengaja tinggalkan sholat, faqad kafar. Faqad kafar ini banyak yang menerjemahkan. Ada yang mengatakan bahwa dia akan jadi orang kafir karena apa? Sengaja kalau tinggalkan sholat. Ada yang mengatakan dia kufur nikmat. Dan masih banyak terjemahnya, tapi saya hanya menggarisbawahi ini larangan keras. Jangan tinggalkan sholat, apapun yang terjadi, sholat jangan ditinggalkan. Yang pernah meninggalkan sholat, sekarang ikuti dengan sholat tobat. Ikuti sholat tobat. Maka orang yang soleh dan dulu pernah banyak berbuat salah, setiap hari mesti sholat tobat. Sholat tobat sehari 5 kali, 10 kali monggo untuk memperbaiki di masa lalu. Bapak-bapak di masa lalu pernah nggak meninggalkan sholat? Pernah. Maka sekarang masih ada. Tolong. Mumpung masih ada hidup, mumpung masih ada kesempatan kita memperbaiki diri. Siapa yang memperbaiki diri bukan kalau diri kita sendiri. Mumpung masih ada kesempatan, maka laksanakan sholat, jangan ditinggalkan. Terpaksa-paksanya meninggalkan karena ada sesuatu, laksanakan qadha. Diterima ya syukur, kayak udah ini cadangan daripada nggak sholat. Untuk nempel masa lalu sering meninggalkan sholat, tobat. Maka orang yang soleh tapi merasa banyak salah, dia melaksanakan sholat tobat setiap hari. Dan kalau tobatnya sudah banyak diterima oleh Allah karena banyak melaksanakan sholat tobat, dia nanti akan merasa mahabbah, cinta kepada Allah. Sholat itu menjadi nikmat, sholat itu enteng, sholat itu indah, sholat itu senang. Sholat jangan jadi beban. Jangan jadi beban. Ini kadang-kadang kita sholat jadi beban. Habis asar, dengar maghrib, baru sholat lagi. Itu kan beban namanya. Malah seneng. Coba ciptakan sholat itu menjadi kesenangan. Sholat itu menjadi indah. Sholat itu menjadi bahagia. Bahagia dengan sholat. Caranya gimana agar bahagia dengan sholat kita?
bahwa sholat itu adalah untuk kepentingan kita, bukan kepentingan Allah. Allah nggak butuh sholat kita, tapi kita yang butuh dengan sholat kita. Oleh karenanya, tolong Bapak Ibu sekalian, sholat tolong perhatikan. Anak-anak tolong sholat, anaknya. Dan ini mohon maaf nih, mungkin para ustaz sering menjelaskan, satu-satunya orang tua boleh mukul anak kalau anak 10 tahun nggak mau sholat. Anak 10 tahun nggak mau belajar sholat, pukul. Kalau nggak mau mukul, besok orang tuanya dipukul di akhirat itu. Walaupun mukulnya di tarbiyah, di education, untuk mendidik, bukan mukul emosi, bukan. Dipukul agar anaknya mau sholat. Satu-satunya orang tua boleh mukul anak, hanya anak 10 tahun nggak mau sholat. Selain itu nggak boleh mukul sama sekali. Anak nggak mau puasa, nggak ada perintah mukul. Anak nggak mau ngaji, nggak ada perintah mukul. Anak nolong duitnya bapak, nggak usah dipukul. Orang itu niru dengan bapaknya. Cuma satu yang boleh dipukul, kamu nggak mau sholat. Ini dia sholat sangat penting itu. Maka tolong bapak-bapak, ibu-ibu, kalau cari mantu, tolong mantu yang rajin sholat. Nggak apa-apa kaya, yang penting sholat. Amin. Bilang kaya, amin loh. Tapi kan enak kan, kalau mantunya sholatnya rajin, duitnya kan nggak kerepotin mertua. Tapi kalau mantunya udah miskin, nggak sholat gitu kan, bukan bikin enak gitu, enak dunia akhirat gitu. Subhanallah. Sholat. Mohon maaf bapak-bapak yang saya hormati, mohon maaf betul. Kalau istri bapak nggak sholat, bapak diem aja, besok bapak di akhirat yang kena dosa. Ini ada dalilnya jelas. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki pemimpin bagi perempuan, bagi istri. Besok laki-laki suami akan diminta pertanggungjawaban bagaimana tentang sholat istrimu. Maka kalau istri nggak mau sholat, boleh dimarahin, boleh. Udah dimarahin nggak mau sholat lagi, kurangin uang belanjanya, boleh itu. Terakhir udah dimarahin, udah nggak mau sholat, ancam ntar gini, Ma, kalau mama nggak mau sholat, saya mau ganti istri yang mau sholat. Daripada di akhirat disiksa kan. Tapi ini berlaku hanya untuk suami, istri nggak boleh balas begitu. Boleh, karena kan nggak ada dalilnya istri pemimpin, kan nggak ada itu kan. Yang pemimpin suami. Makanya kalau ibu-ibu punya suami nggak sholat, ya dirayu, tapi nggak boleh diancam. Kalau bapak nggak sholat, gue mau ganti suami yang sholat. Suaminya jawab, ya sono. Ayo sholat. Tolong mau sekarang perbaiki. Biar ada manfaatnya peringatan Isra Mi'raj ini. Dan ini manfaatnya buat kita semuanya. Sampai ada tagline begini, ini tagline sederhana. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Ini tagline sederhana. Saya ulangi. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Kalau selama ini kehidupan kita ini banyak masalah, kemungkinan besar karena sholatmu yang banyak masalah. Perbaiki sholatnya, Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Udah diam semua. Jangan serius-serius amat lah. Tapi perbaikinya sholat serius ya. Memperbaiki sholat harus serius. Mau masih hidup. Bagi yang udah tua-tua. Tapi ya namanya hidup, kalau meninggal kan nggak pakai tua, pakai muda kan. Belakangan ini mohon maaf anak-anak muda, belakangan ini lagi musim mati muda ya. Ya tolong jaga, bener hati-hati gitu. Kemarin ada anak muda cuma kesenggol besi, mati. Besinya apa? Segede truk. Dalam sholat jangan ditinggalkan, apapun yang terjadi. Dan tolong bapak-bapak harus tegas kaitannya sholat. Apalagi mantu yang gak mau sholat, jangan takut sama mantu yang gak mau sholat. Tolong bilangin.
Karena Pak, sholat ini satu-satunya kewajiban yang tidak bisa digantikan apa-apa. Kalau yang lain masih ada rukshoh, tapi sholat enggak. Syukur-syukur sholat bisa berjamaah, hebat. Syukur sholat bisa di masjid, di musola, hebat. Kalau terpaksa nggak bisa di masjid, di musola, di rumah, syukur-syukur di rumah berjamaah. Suami jadi imam, istri makmum. Walaupun suaminya nggak hafal surat, imam. Istrinya hafal surat panjang, makmum. Istri nggak boleh overlap. Bapak, lu nggak bisa hafal surat, lu makmum, gue imam. Ini istri songong ini. Tetap istri makmum. Walaupun istri kan banyak yang rajin ngaji kan, subhanallah. Walaupun kadang-kadang ibu-ibu di Ciracas ini subhanallah ngaji iya, selawatan iya, yasinan iya, ngomongin orang. Kalau bapak-bapak kan jarang ngomongin orang tapi jarang ngaji. Ayo monggo diperbagi berjamaah, suami jadi imam. Terpaksanya nggak di masjid, jadi musola, di rumah, suami jadi imam. Silahkan walaupun nggak hafal surat, nggak usah pakai surat, nggak apa-apa. Sah itu, silahkan nanya sama kiai siapapun sah. Waladolin, amin, Allahu Akbar, ruku, sah itu. Naik lagi waladolin, ruku lagi, sah itu. Asal yang makmum istrinya doang. Karena istri udah tahu kalau suami memang goblok dari rumah. Tapi kalau di musola ya jangan jadi imam di musola, nggak boleh. Tapi kalau di rumah nggak apa-apa. Berjamaah. Karena dengan berjamaah itu ada tarbiyah atau ada pendidikan pembinaan rumah tangga sebenarnya. Itu ada pendidikan rumah tangga. Suami jadi pemimpin, makanya yang namanya pemimpin mulai dulu Allahu Akbar, baru istrinya ngikut Allahu Akbar. Itu ada apa? Istri dulu sama suami. Makanya ibu-ibu, Bu, lagi, Bu. Ibu-ibu sebenarnya jadi istri enak bener, aslinya enak bener. Ibu-ibu nggak wajib nyuci, nggak wajib masak juga, nggak wajib ngepel juga, nggak wajib nyetrika juga, nggak wajib, itu nggak wajib, bener. Kalau ibu nggak nyetrika nggak dosa, ibu nggak nyuci nggak dosa, ibu nggak masak nggak dosa. Kewajiban ibu cuma satu, nurut sama suami. Kalau suami nyuruh ngepel ya ngepel. Kalau suami nyuruh masak ya masak, nurut gitu aja udah. Makanya kalau berjamaah mesti yang takbir imamnya dulu, suami dulu, baru istri ikut. Hanya Mbak istri nurut. Ruku kan imam dulu, suami dulu, baru istri ruku dan seterusnya. Berarti istri kalau ingin masuk surga nurutlah dengan suami. Nah, gampang itu. Paham, Bu? Wajib nyuci enggak? Ibu-ibu wajib masak nggak, Bu? Ibu wajib nyapu nggak? Wajibnya apa? Nurut doang. Nah, marilah kita jadi orang tua yang soleh, jadi bapak yang soleh, jadi ibu yang solihah. Kalau kita jadi orang tua soleh, jadi ibu yang solihah, nanti anaknya otomatis insya Allah jadi anak yang baik. Kenapa anak kita sering gak baik? Aslinya kita jadi orang tua juga orang baik. Cuman orang tua ingin agar anaknya baik, tapi dirinya gak memperbaiki jadi orang yang baik. Jadilah orang tua yang baik. Kadang-kadang malah orang tua pintar nyuruh, tapi gak bisa jadi contoh. Maghrib, masjid, berisik aja lo di rumah. Itu kata bapaknya, karena bapaknya pulang kerja. Anaknya dua lagi berisik di rumah, lagi berantem, diusir sama bapaknya. Suka masjid, di masjid dilanjutkan berisiknya. Begitu di masjid berisik, pengurus masjid dengan marah-marah, lo berisik. Anak sekarang pintar jawab, orang disuruh, Pak. Siapa nyuruh? Bapak gua. Kok disuruh? Tadi lagi berisik di rumah, suruh pindah ke masjid. Orang tua banyak nyuruh tapi gak jadi contoh. Kenapa anak kata kutip kadang agak bandel? Karena orang tua nggak bisa menjadi teladan, nggak bisa menjadi contoh yang baik, tapi banyak nyuruh dan banyak ngomel.
Nah, bagaimana agar anak kita nurut, anak kita baik? Jadilah orang tua yang baik dulu dan menjadi contoh yang baik. Itu pertama. Yang kedua, tolong anak kita dididik agama ya. Mohon maaf Bapak, Ibu dan Saudara, walaupun anak kita ranking 1 sekolahnya, tapi kalau dia dibimbing sholat, besok di akhirat itu orang tuanya yang kena dosa itu. Walaupun ranking 1, rapotnya ranking 1, tapi nggak dibimbing sholat, besok di akhirat orang tuanya kena dosa. Dan yang ditanya, anakmu sholat apa enggak, bukan ditanya anakmu ranking berapa. Tolong. Ajarin ngaji. Jangan sampai anak kita nggak bisa ngaji. Jangan sampai anak kita nggak bisa doa. Jangan sampai anak kita nggak bisa sholat. Tolong siapapun kita yang anaknya belum bisa ngaji, mulai besok berpikir bagaimana anak kita bisa ngaji. Yang sekarang anak kita belum bisa sholat, berpikir bagaimana agar anak kita bisa sholat. Masukkan madrasah, masukkan TPA. Kalau nggak bisa, panggil ustadz ke rumah kita untuk ngajarin anak kita. Aslinya kita sebagai orang tua yang harus ngajarin aslinya. Tapi kan banyak orang tua nggak sempat, banyak orang tua nggak bisa. Oke lah, kita nyuruh orang. Kalau sampai anak kita nggak bisa ngaji, anak kita nggak bisa sholat, ini namanya orang tua pengkhianat yang seperti itu. Ini mohon maaf ya kalau agak kenceng saya ya. Nggak apa-apa kan begini? Nggak marah kan sama saya? Moga nanti tinggal diserap masing-masing aja ya. Tapi targetnya saya hanya 2 targetnya ini. Ayo sholat jangan ditinggalkan. Ayo kita didik anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu targetnya di Surabaya ini. Maka tolong Bapak Ibu saudara sekalian, anak kita wajib dididik. Jangan kita bangga anak kita ranking 1 tapi kalau anak kita nggak bisa sholat. Jangan kita bangga anak kita menjadi juara ini, juara itu, tapi anak kita nggak bisa doa. Besok akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Yang ketiga, ini penting. Jangan sampai ada barang yang haram yang masuk pada perut anak kita. Walaupun kau didik di madrasah, walaupun kau masukkan pesantren, kau doa setiap hari untuk anak, tapi kau kasih makanan, uang dan sumber yang haram. Jangan harapkan anak kita menjadi anak yang soleh. Anak pinter bisa, tapi soleh sulit kalau makanannya haram. Jadi semuanya begitu. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita menciptakan anak yang soleh? Ada kiat kecil. Kalau bapak dan ibu mau jalanin boleh. Kalau enggak apa-apa. Ini, saya pernah baca satu kitab kecil, ikhtiar untuk jadi anaknya yang soleh. Malam tahajud, kalau bisa suami istri tahajud. Habis tahajud, coba lihat anaknya lagi tidur. Umpamanya punya anak 12, perumpama aja. Anak 12 tidur dalam satu kamar lagi gitu kan. Jujur kan gayanya tidur kan macam-macam itu kan. Ada yang kakinya ngalor, ada yang tidur, ada yang ngangap, ada yang ngiler, ada yang apa gitu. Itu biarkan mereka dalam posisi seperti itu. Nggak usah pakai diluruskan, dibenarkan tapi dalam keadaan kita habis tahajud masih punya wudhu, coba tatap wajah anak kita. Aslinya wajah. Mungkin sambil mingkem, sambil mangap, sambil apa, biarin anak, sambil ngiler biarin aja. Wajahnya ditatap, kemudian doakan. Doa. Nah di sini akan ada tanawur. Tanawur itu begini. Apa yang ada di hati kita akan masuk kepada hati anak. Kita doanya karena habis tahajud, mendoakan kepada anak, maka muncul dari hati yang paling dalam. Terus kita doanya langsung dari hati, langsung ditujukan kepada anak, yang dilihat mukanya anak, dan itu nurnya masuk ke dalam hati anak. Ini satu teori yang perlu kita buktikan, tapi makolahnya itu ada. Syaratnya tahajud dulu. Tahajud, masih punya wudhu, datengin anak yang ada di kamar,
Biarkan posisi anak nggak usah dirubah apa adanya, kemudian wajahnya dilihat dengan penuh kasih sayang, didoakan. Itu nanti akan ada nur dari hati kita yang dari tahajud itu masuk kepada nur anak. Kalau itu sudah masuk, maka anak itu akan nurut dengan omongan kita. Coba dipraktekkan itu. Tapi ini nggak berlaku suami ke istri, nggak berlaku ini. Ini hanya untuk orang tua kepada anak, bisa bapak, bisa ibu kepada anaknya. Coba dikondisikan seperti itu. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Baik, saya kira itu aja dulu ya. Sampai saya. Itu udah tengah 11. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan terima kasih kepada Ustaz Abdul Haq dan kepada Bapak Ibu dan Saudara. Hanya ada dua yang saya secara singkat. Ayo sholat jangan ditinggalkan apapun yang terjadi. Yang kedua, berjuang anak kita untuk menjadi anak yang soleh dan soleh. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.